Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Abizar Mahendra, Rahmat Ardian, Irfan Maulana Ibrahim, dan Sadam Fahmi Persada. Di sini kami akan mempresentasikan tentang infringement of privacy. Selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang terlebih dahulu. Pada era globalisasi saat ini, perkembangan teknologi informasi semakin cepat dan canggih. Kebutuhan informasi yang cepat, tepat, dan akurat menjadikan internet sebagai salah satu sarana utama untuk berkomunikasi dan bersosialisasi oleh segala pihak, mulai dari perorangan sampai dengan perusahaan. Beberapa perusahaan melakukan berbagai usaha untuk menjamin keamanan suatu sistem informasi yang mereka miliki. Disebabkan oleh karena adanya pihak lain yang memanfaatkan internet tersebut untuk mencari keuntungan dengan cara yang negatif. Salah satunya yaitu berusaha untuk melakukan serangan terhadap keamanan sistem informasi. Bentuk serangan tersebut dapat dikelompokkan dari hal yang ringan sampai dengan hal yang sangat berbahaya. Semakin kita mudah berkomunikasi dan mencari informasi, maka di dalam kemudahan tersebut juga terdapat segala macam kejahatan dan kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak legal. Selanjutnya, pengertian cybercrime. Apa itu cybercrime? Cybercrime adalah tindakan kriminal yang dilakukan dengan teknologi komputer, khususnya teknologi internet. Cybercrime didefinisikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi komputer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet. Cybercrime merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi internet. Ada beberapa pendapat yang mengasumsikan cybercrime yaitu sebagai berikut. Ada dari Computer Crime, the US Department of Justice memberikan pengertian computer crime sebagai any legal act requiring knowledge of computer technology for its preparation, investigation, or prosecution. Pengertian tersebut identik dengan yang memberikan Organization of European Community Development yang mendefinisikan computer crime sebagai any illegal, unethical, or unauthorized behavior relating to the automatic processing and or the transmission of data. Yang kedua ada dari Andi Hamzah tahun 1989 dalam tulisannya aspek-aspek pidana di bidang komputer yang mengartikan kejahatan komputer dengan kejahatan bidang komputer pada umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal. Selanjutnya ada cyber law. Nah, untuk cyber law sendiri adalah hukum yang digunakan di dunia maya atau cyberspace yang umumnya diasosiasikan dengan internet. Cyber law merupakan aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi suatu aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat online dan memasuki dunia cyber atau dunia maya. Cyber law sendiri ini merupakan istilah yang berasal dari cyberspace law. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sadam Fahmi Persada akan melanjutkan presentasi dari Abizar tadi. Ini adalah lanjutannya analisa kasus. Motifnya adalah kejahatan ini biasanya ditujukan kepada keterangan pribadi seseorang pada formulir data pribadi yang tersimpan secara computerized. Apabila diketahui orang lain, data ini dapat merugikan korban secara material maupun imaterial, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN, ATM. Faktor penyebab infringement of privacy. Yang pertama, kesadaran hukum. Masyarakat Indonesia sampai saat ini dalam respon aktivitas cybercrime masih dirasa kurang. Hal ini disebabkan antara lain oleh kurangnya pemahaman dan pengetahuan lack of information masyarakat terhadap jenis kejahatan cybercrime. Lack of information ini menyebabkan upaya penanggulangan cybercrime mengalami kendala, yaitu kendala yang berkenaan dengan penataan hukum dan proses pengawasan controlling masyarakat terhadap setiap aktivitas yang diduga berkaitan dengan cybercrime. Selanjutnya B. Faktor keamanan. Saat pelaku sedang melakukan tindak pidana, sangat jarang orang luar mengetahuinya. Di samping itu, apabila pelaku telah melakukan tindak pidana, maka dengan mudahnya pelaku dapat menghapus semua jejak digital atau jejak kejahatan yang telah dilakukan, mengingat internet menyediakan fasilitas untuk menghapuskan data yang ada. Akibatnya, pada saat pelaku tertangkap, sukar bagi aparat penegak hukum untuk menemukan bukti-bukti kejahatan. Dan yang ketiga C. Faktor penegakan hukum.
Masih sedikitnya aparat penegak hukum yang memahami selak-beluk teknologi informasi, sehingga pada saat pelaku tindak pidana ditangkap, aparat penegak hukum mengalami kesulitan untuk menemukan alat bukti yang dapat dipakai menjerat pelaku. Terlebih apabila kejahatan yang dilakukan memiliki sistem pengoperasian yang sangat rumit. Dan yang terakhir, D. Faktor ketiadaan undang-undang. Perubahan-perubahan sosial dan perubahan-perubahan hukum tidak selalu berlangsung bersama-sama. Artinya, pada keadaan-keadaan tertentu, perkembangan hukum mungkin tertinggal oleh perkembangan unsur-unsur lainnya dari masyarakat. Sampai saat ini, pemerintah Indonesia belum memiliki perangkat perundang-undangan yang mengatur tentang cybercrime. Cybercrime memang sulit untuk dinyatakan atau dikategorikan sebagai tindak pidana karena terbentur oleh asas legalitas. Baik, selanjutnya penanggulangan kasus. Berikut ini langkah-langkah yang bisa dilakukan guna menjaga privasi ketika berselancar di dunia maya. 1. Buat kata sandi sekuat mungkin. Ketika melakukan registrasi online, sebaiknya lakukan kombinasi antara huruf besar dan kecil, angka, dan simbol supaya tidak mudah terlacak. 2. Rahasiakan password yang Anda miliki. Usahakan jangan sampai ada yang mengetahuinya. 3. Untuk diri sendiri, perhatikan setiap orang yang men-tag foto-foto Anda. Segera saja untuk foto tersebut jika Anda tidak mengenali siapa yang mengambil foto tersebut. 4. Jangan gunakan pertanyaan mengenai tanggal lahir, alamat, nama orang tua, karena pertanyaan tersebut hampir selalu digunakan sebagai pertanyaan keamanan untuk database bank dan kartu kredit. Ini memberi peluang bagi peretas untuk mencuri identitas dan mencuri uang Anda. Selanjutnya kesimpulan. Faktor penyebab infringement of privacy, kesadaran hukum masyarakat Indonesia sampai saat ini dalam merespon aktivitas cybercrime masih dirasa kurang. Hal ini disebabkan antara lain oleh kurangnya pemahaman dan pengetahuan atau lack of information masyarakat terhadap jenis kejahatan cybercrime. Lack of information ini menyebabkan upaya penanggulangan cybercrime mengalami kendala, yaitu kendala yang berkenaan dengan penataan hukum dan proses pengawasan atau controlling masyarakat terhadap setiap aktivitas yang digunakan berkaitan dengan cybercrime. Selanjutnya saran. Menulis dengan rendah hati masih banyak kekurangan dan belum mencapai target yang diinginkan, sehingga penulis akan menyempurnakan makalah ini dengan beberapa panduan agar tidak terjadinya infringement of privacy. Maka masyarakat Indonesia seharusnya bisa merespon baik tentang aktivitas cybercrime. Baik, sekian dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.